Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang keempat ini kita akan membicarakan tentang sistem gerak pada hewan. Amatilah bagaimana hewan bergerak. Apakah kecepatan kucing bergerak dengan singa sama? Bagaimana juga dengan cara bergerak ayam dan ular? Apakah sama? Hewan memiliki kecepatan gerak yang berbeda-beda. Mengapa? Nah, kesimpulan apa yang dapat kamu peroleh? Hewan bergerak ke berbagai tujuan, antara lain untuk melindungi diri dari predator atau untuk mencari mangsa. Itulah alasan mengapa kecepatan hewan bergerak berbeda-beda. Untuk yang pertama, kita akan membahas bagaimana gerak hewan dalam air. Air memiliki kecepatan kerapatan yang lebih besar dibandingkan udara, sehingga hewan yang ada di air lebih sulit bergerak daripada di udara. Air memiliki gaya angkat yang lebih besar dibandingkan dengan udara. Tubuh hewan hidup di air memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada lingkungannya. Kedua hal tersebut mengakibatkan hewan yang hidup di air dapat melayang-layang di dalam air dengan mengeluarkan sedikit energi karena adanya gaya angkat oleh air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk torpedo atau streamline. Bentuk tubuh ini memungkinkan tubuh meliuk dari sisi ke sisi lainnya dan mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air. Tubuh ikan dilengkapi otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong ekor dan sirip ikan di dalam air. Sirip ikan berfungsi untuk menjaga keseimbangan, sedangkan gelembung renang digunakan untuk gerakan naik dan turun ikan. Berbeda dengan ikan, hewan yang hidup dalam air seperti bebek dapat terapung di atas air karena memanfaatkan prinsip tegangan permukaan. Tegangan permukaan merupakan peristiwa yang diakibatkan adanya gaya kohesi atau gaya tarik-menarik antara molekul-molekul air. Selain nyamuk dan anggang-anggang juga memanfaatkan gaya tegangan permukaan untuk dapat bergerak. Yang kedua adalah gerak hewan di udara. Untuk dapat terbang, hewan harus melawan gravitasi bumi. Hewan yang bergerak di udara harus memiliki gaya angkat yang besar untuk mengimbangi gaya gravitasi, dan sayap dapat memperbesar daya angkat tubuh, sehingga hewan yang ada di udara bergerak dengan bantuan sayap. Hewan yang hidup di darat memiliki otot dan tulang yang kuat. Hal itu diperlukan untuk mengatasi inersia atau kecenderungan tubuh untuk diam, dan untuk menyimpan energi pegas atau elastisitas untuk melakukan berbagai aktivitas. Contohnya, ketika seseorang menginjak lantai, maka lantai memberikan gaya balik dan arah berlawanan atau elastisitas. Hal itu menyebabkan seseorang berjalan di atas lantai. Tulang serta kekuatan otot gajah dan kerbau membuat gajah mampu melakukan gerakan yang lebih lincah daripada kerbau. Berbeda lagi dengan hewan yang memiliki bentuk yang lebih ramping, maka dia dapat menyimpan elastisitas yang lebih tinggi. Contohnya, kuda dan kijang. Nah, ini adalah tugas pertemuan keempat. Silakan dibaca, dicatat dan dikerjakan, kemudian dikumpulkan melalui WA. Sekian pertemuan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.